Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pertama-tama marilah kita bersyukur, alhamdulillah, atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama ya berdiskusi ya, yang sudah difasilitasi oleh Risetin ya, yang dalam hal ini ownernya ya, pemimpinnya ini Mas Janu ya. Luar biasa Mas Janu ini. Saya juga terima kasih banyak Mas Janu atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya ya, terkait apa yang kita bicarakan pada malam hari ini ya. Tentunya saya pribadi sebenarnya tidak bermaksud untuk menggurui ya. Kita nanti lebih ke sharing pengalaman saja dan berdiskusi ya terkait dengan studi meta-analisis ya. Saya yakin ya kalau melihat peserta yang hadir di Zoom malam ini jujur ya saya agak grogi ini ya. Karena kebanyakan ini saya lihat mahasiswa S3, bahkan banyak yang sudah doktor, sehingga ya agak nervous juga ya. Tapi nanti kita coba ya belajar bersama lah ya terkait dengan studi meta-analisis. Baik, mohon izin saya share screen dulu. Oke, sudah bisa dilihat Mas? Sudah bisa, alhamdulillah Mas Desi. Oke, baik. Ini saya tampilkan di PDF saja ya, biar karena kalau lewat PowerPoint itu terlalu berat ya. Kalau di sini lebih ringan seperti itu, biar lancar nanti. Malam hari ini ya, saya akan mencoba ya sedikit mengulas ya terkait dengan meta-analisis ya. Mungkin nanti kita akan membicarakan terkait dengan prinsip-prinsip umum. Syukur-syukur nanti di ujung ya presentasi saya, kalau masih ada waktu, saya akan mendemokan ya bagaimana kita melakukan analisis data ya pada riset meta-analisis itu ya. Sehingga nanti kita tidak hanya belajar teorinya saja, paling tidak nanti praktiknya itu teman-teman bisa melihat ya. Misi saya itu saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa sebenarnya meta-analisis itu sederhana gitu. Jadi termasuk nanti proses ya, kalkulasinya ya, yang kadang-kadang ini sering ditakuti oleh sebagian banyak orang itu sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan seperti itu. Mas Janu ini ada yang statusnya di waiting room, mungkin bisa ini Mas diizinkan untuk bergabung. Oh ya, siap-siap. Sudah. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Paling tidak ada 3 hal ya yang akan kita bicarakan pada malam hari ini terkait dengan apa itu meta-analisis, kemudian mengapa kita perlu melakukan meta-analisis, kemudian bagaimana prosedur dari meta-analisis itu sendiri ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh ya terkait dengan meta-analisis, saya ingin memotivasi teman-teman ya, memotivasi kita semua. Saya ingin memperlihatkan bagaimana tren riset meta-analisis selama kurun waktu 10 tahun terakhir ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya ambil dari Scopus ya. Sayangnya ini saya belum sempat mengupdate ya. Jadi ini data ini terakhir ini saya ambil tanggal 1 Juli 2022 ya. Nah, saya ingin memperlihatkan ke kita semua bahwa yang namanya riset meta-analisis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini trennya selalu meningkat ya. Terutama kalau kita lihat dari grafik yang saya sajikan ini ya. Tahun 2020, 2021 itu peningkatannya sangat pesat ya. Nah, ini tentunya masuk akal ya karena memang tahun 2020 2021 itu Covid lagi tinggi-tingginya ya. Sehingga kebanyakan para peneliti itu mencoba bergeser ya dari penelitian yang sifatnya empiris menuju penelitian yang berbasis sintesis ya atau review study ya. Sehingga tidak heran ya tahun 2020 2021 itu peningkatannya sangat signifikan.
per 1 Juli 2022 kemarin itu di tahun 2002 itu tercatat sudah ada 253 ribuan ya dokumen atau penelitian terkait meta-analisis. Nah, tentunya ini kalau kita lacak lagi ya di Scopus hingga sekarang tentunya jumlahnya juga sangat banyak ya seperti itu. Sayangnya itu belum sempat saya update ya data ini. Nah, kalau kita berbicara top 10 subject area ya. Jadi kita bisa melihat ya, studi-studi meta-analisis itu memang sampai saat ini ya, atau tepatnya 1 Juli 2022 itu terekam di Scopus itu didominasi oleh bidang medisin ya, atau pengobatan ya, di bidang kesehatan. Itu dokumennya itu sampai sekarang sudah 2 jutaan ya, fantastis sekali di bidang pengobatan. Tetapi yang ingin saya tunjukkan kepada kita semua bahwa studi meta-analisis itu bukan hanya populer di bidang kesehatan ya, di bidang social science pun ya, ini juga banyak ya. Jadi dia masuk top 10 juga ya, ada di urutan keempat dari situ. Jadi jangan khawatir ya, kita yang bidangnya social science ya, di bidang pendidikan tetap mempunyai peluang besar ya untuk melakukan riset meta-analisis ya. Nah, kalau kita lihat dari top 10 country ya, berdasarkan negara ya, memang yang masih mendominasi itu dari peneliti-peneliti Amerika Serikat ya. Nah, bagaimana dengan kita Indonesia ya? Nah, sampai 1 Juli 2022 kemarin itu saya mencatat ya di Scopus itu ada 15 ribuan dokumen studi meta-analisis yang ditulis oleh peneliti dari Indonesia. Artinya apa Bapak Ibu? Kita ya selaku orang Indonesia pun itu juga tetap memiliki peluang ya untuk bisa menulis studi meta-analisis dan itu tembus di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ya. Nah, pertanyaannya dari 15.000 one dokumen itu sudah ada nama kita atau belum ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah mengikuti kegiatan ini nama kita masuk ya di situ seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ininya ya, yang mulai agak teknis ini ya. Nah, sebelum ke meta-analisis, tadi saya sudah menyinggung Bapak Ibu ya, bahwa para peneliti itu ya, semenjak pandemi kemarin itu memang ada sedikit pergeseran tren risetnya ya. Dari riset yang berbasis data empiris atau yang riset dilakukan langsung ke lapangan, ini karena adanya pandemi, pengambilan data di lapangan itu sulit, sehingga banyak yang bergeser ke riset sintesis atau dikenal juga dengan review study ya. Nah, pertanyaannya apa itu review study atau apa itu riset sintesis? Nah, kalau kita analogikan ya, riset sintesis itu ibarat orang membuat rumah ya. Bisa dianalogikan seperti itu. Di mana ketika kita ingin membuat rumah, tentunya kan kita perlu material ya, atau bahan-bahan untuk membangun rumahnya. Nah, posisi material itu ya, itu bisa kita... Halo? Suara saya bisa didengar, Mas? Iya, sudah muncul lagi, Mas Haji. Oh ya, nampaknya ini jaringan ini. Nah. Oke, saya lanjutkan. Jadi ibarat orang membangun rumah, tentu kan perlu material atau bahan-bahan untuk membuat rumahnya. Nah, dalam hal ini ya, bahan-bahan yang diperlukan itu bisa kita analogikan sebagai riset-riset ya atau hasil-hasil penelitian yang dia itu masih terpisah-pisah ya. Nah, ini misalnya ada riset 1, riset 2, riset 3, riset 4, dan riset seterusnya. Akan tetapi riset-riset yang masih terpisah ini dia dibingkai dalam topik yang sama ya seperti itu. Nah, kenapa riset-riset ini harus kita olah, harus kita ramu? Karena kelemahan ya riset-riset yang masih terpisah itu kesimpulannya itu cenderung prematur ya. Jadi bisa saja nanti meskipun sama-sama meneliti topik yang sama, antara riset 1 dengan riset 2 itu hasilnya tidak konsisten ya. Sehingga karena tidak adanya kekonsistenan dari hasil-hasil penelitian itu perlu kita ramu, perlu kita olah agar dia itu menjadi teori atau pengetahuan baru
yang mana teori atau pengetahuan baru ini merupakan hasil ya penggabungan dari berbagai riset, sehingga nanti teori itu memang sudah mencerminkan temuan-temuan penelitian dari berbagai perspektif ya. Sehingga nanti teori atau pengetahuan baru yang diperoleh itu dia utuh ya dan juga kokoh. Karena tadi disokong oleh banyak penelitian, bukan dari satu penelitian saja. Nah, jadi peran strategis riset sintesis itu kurang lebih seperti itu ya, untuk membuat bangunan atau teori ataupun pengetahuan baru yang utuh dan kokoh. Seperti itu. Nah, riset sintesis itu atau study review itu proses ya, proses mengolah, meramu ya, riset-riset yang terpisah tadi menjadi riset baru yang terintegrasi. Nah, disitulah kedudukan dari riset sintesis itu sendiri ya. Nah, berikutnya, kalau kita berbicara review study ya, atau riset sintesis, ini bisa klasifikasinya dua ya. Ada yang sistematik, ada yang non-sistematik ya. Nah, ini dua hal yang sangat kontras ya, teman-teman ya. Meskipun dalam faktanya ya, kalau kita melihat berbagai terbitan ya, artikel ya, itu kadang-kadang masih belum jelas batasan antara mana yang review study sistematik dengan review study yang non-sistematik. Nah, cara membedakannya, Bapak Ibu, paling tidak bisa kita tinjau dari tiga hal. Pertama, dari sisi pertanyaan penelitiannya. Ya. Kalau yang non-sistematik, itu pertanyaannya bersifat umum, bersifat global. Sedangkan kalau yang systematic review, pertanyaannya bersifat spesifik. Nah, jadi di situ saja sebenarnya sudah kelihatan ya bedanya. Kemudian, kalau yang non-sistematik, ya, kalau non-systematic review, biasanya pembuatan tulisannya itu tidak menggunakan panduan atau protokol yang baku. Sedangkan systematic review wajib hukumnya memakai panduan atau protokol ya. Sehingga yang namanya systematic review itu tidak boleh dibuat secara asal-asalan ya. Kemudian kalau non-sistematik itu biasanya dilakukan oleh ahli atau pakar. Nah, kalau di jurnal-jurnal biasanya ini dilakukan berdasarkan sistem invitation ya. Jadi editor jurnal itu mengundang seorang pakar untuk menulis literatur review di jurnalnya. Nah, itu biasanya dia ke non-systematic review. Akan tetapi untuk kita yang belum pakar atau yang statusnya masih mahasiswa, sebaiknya menggunakan systematic review ya. Karena nanti peluang keterimanya itu kalau kita menulis pakai sistematik itu lebih besar ketimbang kita nekat menulis non-sistematik kita submit di jurnal. Karena alasan kadang-kadang editor menolaknya itu mempertanyakan kapasitas kita ya. Kamu itu sudah pakar atau belum? Kalau belum pakar, nah, mereka tidak tertarik untuk menuliskan terbitan kita yang sifatnya literatur review non-sistematik gitu. Nah, kalau non-sistematik itu sendiri, itu biasanya dikenal juga dengan istilah lain seperti traditional review. Atau ada juga yang namanya narrative review. Nah, itu mesti nanti kalau menemukan artikel-artikel seperti itu biasanya sifatnya non-systematic review. Dan biasanya ditulis oleh memang orang-orang yang sudah terkenal ya, yang sudah memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu. Sedangkan systematic review itu dibagi menjadi dua lagi ya. Ada yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan ada yang menggunakan pendekatan kualitatif. Yang pendekatan kualitatif itu ada lagi yang namanya systematic review ya. Kemudian ada juga yang menyebutnya dengan istilah meta sintesis. Sedangkan yang kuantitatif sintesis itulah yang kita kenal dengan meta analisis. Nah, jadi di sini secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa meta analisis itu adalah review study yang sifatnya sistematik menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena pendekatannya kuantitatif sehingga literatur-literatur yang kita gunakan untuk melakukan meta-analisis haruslah penelitian kuantitatif. Tidak bisa mencampur adukkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif.
Jadi harus kuantitatif ya. Itu kata kuncinya di situ. Nah, terkait dengan definisi meta-analisis ya, ada banyak sebenarnya definisi meta-analisis itu sendiri, tetapi paling tidak ya, misalnya menurut Geneglos itu tahun 76, dia mengatakan bahwa meta-analisis itu mengacu pada analisis dari hasil-hasil analisis ya. Jadi hasil-hasil penelitian yang sudah ada itu dianalisis kembali ya. Nah, kemudian menurut Bernstein misalnya ya, jadi meta-analisis itu dimaknai sebagai sintesis secara statistik ya dari data-data hasil penelitian yang sudah ada ya. Atau seperti yang sudah saya sampaikan tadi, meta-analisis itu bisa kita anggap sebagai systematic review terhadap hasil-hasil penelitian kuantitatif. Nah, ini yang bagian bawah itu saya coba ya merangkum ya dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ahli ya, sehingga kita secara lebih lengkap bisa mengatakan meta-analisis itu sebagai proses penelitian ya. Jadi, meta-analisis itu meskipun dia tidak mengambil data langsung ke lapangan, dia tetap dipandang sebagai proses penelitian ya. Yang menggabungkan atau merangkum hasil penelitian-penelitian kuantitatif yang memiliki desain penelitian dan variabel yang diukur adalah sama. Kemudian prosedurnya harus sistematis, tujuannya adalah untuk memperoleh kesimpulan yang akurat ya. Jadi di situ ada beberapa kata kunci ya. Penelitian, Oh ya, sudah menggabungkan keluar atau lagi. merangkum, kemudian kuantitatif, kemudian dia juga memiliki topik yang diteliti juga harus sama, harus dilakukan secara sistematis, tujuannya agar memperoleh kesimpulan yang akurat. Nah, jadi kalau definisinya kurang lebih seperti itu. Nah, alasan mengapa kita harus melakukan meta-analisis, yang pertama, meningkatkan kekuatan atau power dari presisi statistik. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu ya dan teman-teman, seringkali ya, kalau kita menemukan penelitian-penelitian itu, kadang-kadang keterbatasannya itu adalah di jumlah sampel ya. Nah, penelitian tunggal ya, kadang-kadang sampelnya itu masih dianggap terlalu sedikit ya. Dengan melakukan meta-analisis memungkinkan kita untuk menggabungkan ya beberapa sampel dari beberapa penelitian sekaligus sehingga nanti sampel yang dianalisis itu menjadi lebih besar ya. Nah, kalau sampel yang dianalisis menjadi besar, harapannya presisi atau kekuatan hasil analisis statistiknya itu juga lebih akurat ya. Sehingga di situ kita memerlukan meta-analisis ya. Kemudian yang kedua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditawarkan pada studi tunggal. Contohnya misalnya kita ingin mengetahui apakah ukuran sampel itu berpengaruh terhadap hasil penelitian ya. Nah, ini tentunya tidak akan kita temukan ya kalau itu dilakukan di penelitian tunggal ya. Nah, sedangkan meta-analisis itu memungkinkan hal semacam itu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya, seringkali ya kalau kita membaca artikel-artikel pada topik yang sama, bahkan kadang-kadang variabelnya itu sama persis, itu sering terjadi kontroversi ya. Kadang-kadang antara riset yang satu dengan riset yang lainnya itu dia tidak konsisten. Meskipun kadang-kadang ya dia sama-sama signifikan ya, akan tetapi kan tingkat signifikannya kan belum tentu sama persis. Atau bahkan yang paling ekstrim itu hasil riset satu dengan riset lainnya meskipun pada topik yang sama itu cenderung bertentangan. Nah, ini jadi persoalan ya. Kita harus menyimpulkannya seperti apa. Nah, daripada bingung-bingung ya sudah di meta analisiskan saja. Sehingga nanti penarikan kesimpulannya itu menjadi lebih mudah ya. Kemudian yang berikutnya menghasilkan Suaranya hipotesis hilang, Mas baru. Haji. Ya. Oh, ya. Gimana Mas? Suaranya barusan hilang bentar. Oh, oke. Ya. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf ini. Kayaknya karena mendung-mendung ini jaringannya juga agak ngadat ini. Nah, berikutnya menghasilkan hipotesis baru ya. Nah, jadi dengan melakukan studi meta-analisis, itu sangat mungkin nanti kita itu mendapat inspirasi baru untuk penelitian ke depannya itu seperti apa. Sehingga kalau saya pribadi ya Bapak Ibu dan teman-teman ya sangat suka ya membaca artikel-artikel meta-analisis itu. Karena biasanya di situ nanti di bagian pembahasannya itu akan sangat banyak ya rekomendasi riset apa yang akan
yang perlu ya dilakukan oleh peneliti lain di masa yang akan datang. Sehingga nanti Bapak Ibu jangan heran kalau kita berhasil menulis artikel meta-analisis itu yang mensitasi banyak ya. Karena memang itu kadang-kadang menjadi inspirasi oleh orang lain untuk menulis hal-hal lain terkait topik yang relatif sama seperti itu. Kemudian ini ada beberapa keuntungan ya studi meta-analisis. Yang pertama tentunya kita tidak perlu mengumpulkan data secara langsung ke lapangan ya. Itu tadi ya. Kemudian yang kedua berbiaya murah. Yaitu tadi ya karena tidak perlu mengumpulkan responden, tidak perlu terjun ke lapangan langsung. Paling modal kita itu hanya paket internet ya seperti itu, laptop ya itu sudah bisa kita melakukan riset meta-analisis. Kemudian yang ketiga, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Ya. Kalau nyari artikel kan syaratnya kan cukup punya internet ya gitu kan. Kemudian yang keempat dapat diterapkan pada berbagai bidang atau disiplin. Tadi saya sudah tunjukkan ya di awal tadi, apapun bidangnya ya, itu sangat memungkinkan ya dilakukan studi meta-analisis. Kemudian hasil meta-analisis potensial untuk diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Nah ini nanti akan ditunjukkan langsung oleh Mas Janu ya. Dan saya sendiri sudah menunjukkan tadi Bapak Ibu ya di Scopus itu ada jutaan ya artikel meta-analisis yang tembus jurnal terindeks Scopus ya. Kemudian cocok dijadikan sebagai alternatif penelitian di masa pandemi. Pun kalau seandainya nggak pandemi ya juga tetap cocok ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini kita mulai masuk hal yang lebih teknis lagi ya. Pertanyaan seperti apa sih yang harus atau yang akan dijawab oleh penelitian meta-analisis ya? Sebenarnya ada banyak ya. Akan tetapi dalam hal ini saya fokus kepada dua hal saja ya. Yang pertama itu pertanyaan yang sifatnya asosiatif ya. Nah, ini digunakan untuk menyelidiki hubungan ya atau asosiasi antara dua variabel penelitian. Variabel penelitian kan sudah kita semua sudah familiar ya. Ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Nah, kemudian perlu dicermati bahwa variabel bebas bukan merupakan perlakuan atau treatment ya. Jadi kan ibaratnya ya, ini sederhananya untuk penelitian korelasi ya. Jadi kan di dalam penelitian korelasi itu kan variabel bebasnya itu kan bukan merupakan treatment ya atau perlakuan ya. Nah, kemudian studi-studi yang dijadikan bahan meta-analisis yaitu studi korelasional ya. Biasanya dianalisis pakai korelasi dan regresi, bisa juga studi ex post facto ya atau penelitian yang menyelidiki sebab akibat ya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai bahan meta-analisis ya. Contoh pertanyaan penelitiannya ya. Bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dan prestasi belajar siswa ya. Tingkat pendidikan orang tua itu kan bukan treatment ya, bukan suatu perlakuan. Sehingga di sini kita akan fokus menyelidiki asosiasi atau hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dan prestasi belajar siswa. Contoh lainnya, bagaimana hubungan antara keterlibatan orang tua dan kecerdasan emosional anak. Ini sama ya, dia fokus menyelidiki asosiasinya ya, karena di situ tidak ada treatment sama sekali ya. Nah, kemudian yang kedua yang sering muncul ya, atau yang sering dilakukan oleh para peneliti itu adalah pertanyaan meta-analisis yang sifatnya komparatif ya. Nah, ini digunakan untuk membandingkan ya dampak atau efek perlakuan pada dua kelompok yang saling independen ya. Nah, jadi di sini bedanya dengan yang asosiasi tadi, variabel bebasnya itu berupa perlakuan atau treatment ya. Jadi ada treatment yang diberikan ya pada kelompok eksperimen dan kontrolnya ya. Jadi ini sederhananya digunakan untuk penelitian eksperimen atau kuasi eksperimen seperti itu ya. Karena di situ sudah ada kelompok eksperimennya, ada kelompok kontrolnya ya. Studi yang digunakan ya atau bahan-bahan untuk meta-analisis yang pertanyaannya komparatif itu adalah studi eksperimental atau kuasi eksperimental ya. Di mana di situ sudah barang tentu nanti kita akan menemukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ya. Contoh pertanyaan penelitiannya, bagaimana dampak penggunaan teknologi dan pada prestasi belajar anak ya. Jadi penggunaan teknologi itu kan di situ kan ada treatment nanti ya. Ada perlakuan yang diberikan kepada
sampel penelitiannya. Begitu juga dengan bagaimana dampak penggunaan media pembelajaran misalnya ya. Nah, di situ juga ada treatment ya, sehingga dia berbeda ya dengan pertanyaan meta-analisis yang sifatnya asosiatif tadi ya. Nah, ini tahapan ya. Ketika kita ingin melakukan studi meta-analisis, paling tidak ya, ada 8 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu tadi ya, menentukan tujuan atau merumuskan pertanyaan penelitian yang mau dijawab itu apa ya, atau topik meta-analisis kita itu apa. Setelah itu lakukanlah penelusuran dan screening literatur ya. Paling tidak nanti kan penelusurannya itu harus spesifik ya pada topik yang sudah kita tetapkan di bagian atau di langkah 1 tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga melakukan coding dan ekstraksi data ya. Nah, ini nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, yang keempat, nah ini mulai masuk tahap hitung-hitungan ya. Jadi tahap 4, 5, 6, dan 7 ini merupakan proses analisis data ya dari meta-analisis itu sendiri ya. Mulai dari menghitung effect size, kemudian menguji hipotesis penelitian, analisis variabel moderator, dan evaluasi bias publikasi. Nah, itu nanti kita sudah berurusan dengan rumus-rumus statistik. Tetapi kalau nggak suka dengan rumus-rumusnya, ya nggak usah pusing. Banyak software atau aplikasi yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan analisis data studi meta-analisis. Dan terakhir yaitu melaporkan hasilnya seperti apa ya. Nah, nanti coba kita rinci ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam rangka mencari atau menemukan ide riset meta-analisis. Ya. Yang pertama, tentunya kita harus mengidentifikasi topik-topik penelitian yang telah banyak dilakukan di bidang kita masing-masing. Nah, ini barangkali agak aneh ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan kalau kita disuruh mencari ide penelitian itu kan biasanya carilah yang belum banyak dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau ini kebalikannya ya. Kita mencari topik-topik malahan yang sudah banyak dilakukan oleh orang lain. Karena itu tadi ya, kita kan ingin mengumpulkan hasil-hasil penelitian sejenis atau hasil-hasil penelitian pada topik yang sama. Nah, semakin banyak topik itu diteliti orang lain, tentunya nanti semakin banyak pula bahan yang bisa kita peroleh untuk melakukan studi meta-analisis pada topik tersebut. Ya. Itulah alasannya mengapa kita harus mencari topik yang sudah banyak diteliti oleh para peneliti. Ya. Nah, kemudian jangan lupa kita juga harus mengidentifikasi dulu apakah topik-topik tersebut mungkin atau tidak untuk dilakukan meta-analisis ya. Jadi nanti setelah ketemu topiknya, coba deh dilakukan pencarian sekilas ya. Misalnya di database ya atau di googling seperti itu ya. Lihat banyak enggak ya hasil-hasil penelitian yang telah terpublikasi ya pada topik tersebut. Nah, kalau seandainya ternyata penelitian-penelitian yang publish itu hanya sedikit ya, ya sudah jangan maksa ya. Monggo nanti bisa cari topik yang lain. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita itu terjebak saking sudah apa ya? Sudah terlanjur suka dengan topik-topik tertentu, pas dilakukan pencarian literatur, malah hasil-hasil penelitiannya itu nggak banyak yang ketemu, sehingga kita menjadi putus asa. Nah, padahal kita itu cara berpikirnya jangan terfokus pada satu topik saja ya. Kalau seandainya pada topik ini tidak banyak ya hasil-hasil penelitian yang mendukung, ya sudah bergeser ke topik yang lain seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga perlu mengidentifikasi ya, apakah penelitian meta-analisis pada topik tersebut sudah ada atau belum ya. Nah, ini juga banyak yang salah kaprah. Ketika kita sudah menemukan studi meta-analisis pada topik tertentu, kita beranggapan bahwa ya sudah, kita nggak boleh lagi melakukan meta-analisis pada topik ini. Nah, padahal Bapak Ibu nggak seperti itu ya. Kita masih diperkenankan ya melakukan studi meta-analisis pada topik yang sama ya. Dengan catatan ada hal baru yang kita tonjolkan ya dibanding dengan studi meta-analisis sebelumnya ya. Misalnya seperti ini ya. Saya ingin saya menemukan
penelitian meta-analisis tentang penggunaan game-based learning terhadap prestasi belajar matematika. Nah, akan tetapi meta-analisis ini sudah dilakukan 5 tahun yang lalu. Nah, sehingga saya ingin mengupdate ya. Sehingga nanti saya cari ya hasil-hasil penelitian terkait dengan game-based learning terhadap pembelajaran matematika itu dari kurun waktu misalnya karena 5 tahun tadi ya, 2017 hingga sekarang. Misalnya ketemulah riset baru itu sebanyak 10 artikel. Nah, 10 artikel ini saya tambahkan ke riset studi meta-analisis yang sudah ada tadi, itu juga boleh, ya, sah-sah saja. Jadi di situ kebaruannya kita mengupdate hasil penelitian meta-analisis terdahulu. Nah, itu juga boleh dilakukan. Nah, kalau seandainya ya belum ada sama sekali topik tersebut yang di meta-analisiskan oleh peneliti lain, nah oke, malah itu bagus ya. Itu menjadi kebaruan dari. Suaranya. Oke, Mas. Sudah kedengaran? Oh ya, udah ada. Sudah. Nah, kalau seandainya topik tersebut belum pernah dilakukan oleh orang lain, nah itulah kebaruannya ya. Berarti kita melakukan meta-analisis yang mana sebelumnya itu belum pernah dilakukan oleh peneliti lain ya. Nah, itu tadi ya, paling tidak ya, kalau kita sudah menemukan ya, sudah ada studi meta-analisis pada topik yang kita inginkan, ada 3 alternatif yang bisa kita gunakan. Yang pertama, memperluas konteks atau cakupan risetnya. Misalnya kalau seandainya studi tersebut hanya mengumpulkan literatur dari Indonesia, kita perluas dengan mengumpulkan studi yang ada di benua Asia misalnya, atau bahkan dari semua penjuru dunia, misalnya seperti itu juga boleh. Kemudian mengupdate atau memperbarui riset meta-analisis yang telah ada. Itu tadi saya sudah berikan ilustrasinya. Kemudian bisa juga memodifikasi variabel penelitiannya. Misalnya kalau yang saya tadi ya, saya ingin menyelidiki pengaruh game-based learning terhadap prestasi belajar. Prestasi belajar matematika ya. Sekarang saya ganti prestasi belajar matematikanya, saya ganti dengan sikap terhadap matematika misalnya. Seperti itu juga boleh. Dengan catatan kita menemukan ya banyak penelitian-penelitian yang bisa mendukung riset meta-analisis kita ya. Itu kemudian objek meta-analisis ya. Jadi ini objeknya ini bukan manusia ya. Akan tetapi artikel jurnal. Nah, jadi artikel jurnal itu adalah objek utama dari studi meta-analisis itu sendiri ya. Nah, yang kedua bisa menggunakan gray literatur ya. Nah, yang dimaksud dengan gray literatur itu misalnya ada conference proceeding ya. Kemudian ada tesis, disertasi, atau data-data dari website ya. Kemudian bisa juga menggunakan data-data atau publikasi dari lembaga resmi ya, misalnya dari BPS, dari UNICEF, WHO, data PISA yang dipublish oleh OECD, itu juga boleh kita jadikan sebagai bahan meta-analisis atau objek meta-analisis tadi. Begitu juga dengan data TIMSS ya, dan juga data lain ya yang bisa yang dipublikasikan secara ilmiah ya. Artinya di situ metodologinya jelas ya, bagaimana data itu diperoleh, bagaimana analisis datanya, kemudian bagaimana pelaporannya. Nah, itu nggak masalah ya. Tetapi kalau sekedar data yang muncul ya, katakanlah di website tetapi tidak ada penjelasan di situ ya, bagaimana pengumpulan datanya, bagaimana analisisnya. Nah, itu sebaiknya tidak kita gunakan untuk dijadikan objek meta-analisis ya. Kemudian pencarian literatur bebas ya, bisa melalui database ilmiah ya. Bisa juga melakukan pencarian manual atau hand searching ya, yaitu penelusuran dari daftar pustaka literatur ya. Jadi kalau kita mau baca artikel, lihat deh daftar pustakanya itu. Nah, jadi itu kan bisa kita telusuri nanti ya. Barangkali ada yang relevan. Kemudian berkunjung langsung pada website jurnal juga boleh. Ke proceeding yang diterbitkan secara online juga boleh. Atau untuk tulisan-tulisan yang belum sempat dipublikasikan ya, kita bisa kontak langsung dengan penulisnya. Seperti itu juga diperbolehkan ya.
Kemudian pencarian pada repositori. Biasanya kita memerlukan tesis atau disertasi. Nah, itu bisa kita telusuri di repositori atau ePrints ya. Atau pencarian manual di mesin pencari ya, atau lewat Google atau lewat Bing, itu juga sangat diperbolehkan ya. Bebas ya. Yang penting tujuan kita untuk menemukan artikel-artikel ya yang sesuai dengan topik meta analisis kita itu tercapai ya. Caranya mau seperti apa itu silakan ya, tergantung dengan kreativitas masing-masing. Nah, tahap berikutnya ya, setelah kita mengumpulkan objek atau bahan meta analisis tadi, kita akan melakukan coding dan ekstraksi data ya. Nah, jadi data yang kita peroleh dari artikel-artikel itu, ini kita buat ya dalam bentuk tabel seperti ini ya. Ini contoh ya. Kalau untuk studi korelasional ya, nah inputnya nanti kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi di situ kita buat tabel, ada identitas penelitiannya ya. Biasanya cukup menyebutkan siapa yang menulis, kemudian tahunnya. Kemudian karena ini studi korelasional, berarti kita perlu menghimpun data kuantitatifnya yaitu berupa R-nya ya, koefisien korelasinya, dan N. N itu jumlah ukuran sampel ya, atau sampel size-nya ya. Nah, kemudian bisa juga kita tambahkan nanti misalnya grade level, country, measure of SC itu artinya instrumen yang digunakan ya. SC di situ kalau nggak salah set control ya. Kalau measure of A itu instrumen yang dipakai untuk mengukur prestasi belajarnya ya, seperti itu. Ini ini perlu saya tekankan juga ya kepada kita semua. Kadang-kadang kan kita sering menemukan ya di artikel-artikel khususnya ya, mohon maaf ini ya, yang terbit di jurnal-jurnal Indonesia ya. Itu seringkali artikelnya itu diberi label meta-analisis, tetapi isinya itu baru sebatas seperti tabel ini ya. Nah, kalau peneliti menyajikan hasil yang diklaim meta-analisis tadi isinya baru seperti ini, itu sebenarnya belum bisa kita sebut sebagai penelitian meta-analisis. Karena itu sebenarnya masih bagian dari pengumpulan datanya saja, seperti itu. Tetapi ya ini seringkali ya saya menemukan bahwa studi meta-analisis ya yang diklaim oleh penulis itu isinya hanya seperti ini ya. Tabel rangkuman terkait dengan karakteristik studi-studi atau hasil penelitian yang telah mereka kumpulkan ya. Nah, di sini yang menarik Bapak Ibu ya, bahwa satu literatur ya itu bisa saja nanti kita jadikan beberapa studi ya. Misalnya ini ya, penelitian Elias ya, et al. Tahun 2005, nah itu dipecah menjadi 4 studi ya, ada studi 1, 2, 3, dan 4. Kenapa bisa seperti itu? Ya itulah tadi, kita lihat dulu isi dari artikelnya itu seperti apa. Ternyata di situ dia menggunakan instrumen yang berbeda-beda dan semua hasil korelasinya dilaporkan. Ya. Jadi itu sangat mungkin nanti ya satu literatur menghasilkan banyak studi ya. Dan begitu juga misalnya dengan studi yang nomor 7, 8, 9, 10 sampai 12 itu ya. Itu sebenarnya satu paper saja itu. Tetapi dia bisa dipecah menjadi 6 studi sekaligus. Karena lagi-lagi ya perbedaan dari instrumen yang mereka gunakan dan korelasinya itu semuanya dilaporkan. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan ya sebagai objek meta-analisis kita. Ini contoh yang eksperimental. Kalau yang eksperimental ini input datanya memang lebih rumit ya, lebih banyak. Kita perlu menginput ukuran sampel untuk kelas eksperimen, rata-ratanya, standar deviasinya. Begitu juga dengan kelas atau kelompok kontrolnya. Ini perlu kita input juga. Nah, barangkali nanti seandainya ya teman-teman menemukan bahwa ada literatur yang tidak melaporkan data-data ini, cuma dia melaporkan data hasil tes statistiknya. Boleh ya. Itu bisa kita masukkan di sini ya. Atau dia hanya melaporkan ininya statistik F-nya ya, juga boleh. Atau yang dilaporkan hanya nilai p-value-nya juga boleh. Tetapi hati-hati ya, kalau yang hanya melaporkan nilai p-value, kita juga harus tahu ya sampel size-nya berapa, baik di kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen, supaya
kita bisa menentukan degree of freedom-nya atau derajat bebasnya ya, seperti itu. Sehingga nanti nilai T, nilai F, nilai P itu bisa kita konversi ke effect size ya. Nah, apa itu effect size nanti kita bicarakan di slide berikutnya ya. Nah, ini contoh ya, contoh hasil coding dan ekstraksi data untuk studi eksperimental. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ya ini nanti tinggal kita analisis atau mau dimasukkan ke software, sudah jadi nanti hasilnya. Cuma pekerjaannya ya untuk membuat seperti ini tuh kadang-kadang prosesnya lama ya. Harus ngumpulin artikelnya, harus dibaca, kemudian diinput seperti ini. Nah, kadang-kadang inputnya ada yang salah masuk, sehingga saya menyarankan nanti kalau tabulasi data itu harus ada cross check ya. Misalnya minta bantuan teman untuk ngecek apakah ini sudah benar atau tidak. Takutnya nanti ada yang keliru ya. Misalnya 93 terketik 92 ya. Itu kan salah nanti ya. Jadi harus hati-hati ya. Minum dulu ya. Nah, menghitung effect size. Apa itu effect size? Nah, di dalam meta-analisis itu, teman-teman ya, efek size ini merupakan apa ya istilahnya itu parameter utama yang digunakan untuk melakukan analisis datanya ya. Jadi efek size atau ukuran efek atau ukuran dampak ini dilakukan itu tujuannya itu supaya kita bisa menyetarakan ya hasil analisis statistik dari masing-masing studi ke unit yang sama ya. Jadi efek size ini perannya sangat strategis ya. Nah, cara menghitung efek size itu macam-macam ya, tergantung jenis studi yang akan kita gunakan. Kalau studi korelasi, gunakanlah persamaan ini nanti ya. Nah, saya hanya menunjukkan saja ya, kita tidak perlu berlama-lama di sini ya. Karena bagian ini kadang-kadang banyak orang malah jadi sakit kepala ya kayak gitu. Itu saya hanya ingin menunjukkan Bapak Ibu ya. Kalau studi korelasi itu ngitung efek size-nya itu seperti ini ya, sederhana saja ya persamaannya. Kemudian nanti jangan lupa dia harus punya pasangan yaitu standar errornya ya. Nah, standar error ini diperoleh dari variansnya seperti itu. Lain cerita kalau seandainya ya ini kasusnya korelasinya itu tidak diketahui. Yang diketahui itu nilai T dan nilai F-nya saja. Nah, itu nanti bisa kita konversi ya dari nilai T ke R ya, ke koefisien korelasi menggunakan persamaan ini ya. Kalau yang diketahui hanya nilai P value-nya, ini juga bisa kita konversi ya ke nilai R-nya ya menggunakan persamaan ini ya. Ini pakai Excel ya. Tapi ingat ya harus ada DF. DF-nya ini sample size atau ukuran sampel dikurangi dengan jumlah kelompoknya ya seperti itu. Nah, ini juga bisa nanti dijadikan alternatif. Manakala ya siapa tahu teman-teman menemukan studi yang tidak melaporkan koefisien korelasinya secara eksplisit ya seperti itu. Alternatifnya bisa dilakukan dengan menggunakan persamaan-persamaan ini. Ya. Kalau untuk studi eksperimen memang menghitung efek size-nya itu lebih rumit ya. Persamaannya relatif panjang ya. Sebenarnya ada dua metode ya. Ada yang standardized mean difference atau SMD, ada yang unstandardized ya. Nah, bedanya kalau yang unstandardized itu digunakan ketika studi-studi yang kita akan meta-analisiskan itu skala pengukurannya sama. Akan tetapi jika studi-studi yang akan kita meta-analisiskan itu skala pengukurannya berbeda-beda, gunakanlah standardized mean difference. Dan dalam praktiknya, kebanyakan peneliti itu kalau studi eksperimen mereka menggunakan yang SMD ini ya untuk menghitung efek size ya. Persamaannya bisa dilihat ya. Tapi kalau pakai software persamaannya ini nggak terlihat ya. Nah sama ya, kalau hanya menemukan nilai T-nya atau nilai F-nya itu bisa kita konversi ya ke efek size-nya yang menggunakan persamaan-persamaan ini ya. Termasuk kalau seandainya siapa tahu ya teman-teman menemukan studi yang tidak melaporkan apa tadi rata-rata standar deviasi secara eksplisit.
yang dilaporkan hanya nilai p-value-nya misalnya atau nilai signifikansinya. Sebenarnya itu juga bisa kita konversi ke efek size-nya nanti ya. Sama ya, pakai Excel yang menggunakan persamaan ini. Nah, nanti ketemulah nilai D ya. D ini efek size untuk studi eksperimen ya di sini. Nah, langkah berikutnya setelah menghitung efek size, kita akan menghitung summary effect ya, atau meringkas hasil rangkumannya itu seperti apa. Nah, itu prosesnya itu menggunakan summary effect. Dua pendekatan yang digunakan ya, ada yang disebut Suaranya, dengan Mas. Oke, saya ulangi. Dua pendekatan ya yang digunakan untuk menghitung summary effect itu ada fixed effect ya, atau efek tetap, atau ada juga yang menggunakan istilah common effect ya. Nah, jadi kalau common itu sama dengan fixed ya, dia merujuk pada efek yang tetap. Ada juga yang menggunakan random effect atau efek acak. Bedanya di mana? Nah, di sini. Kalau yang fixed ya, dia mengasumsikan bahwa keragaman atau variansi efek size antar studi yang diamati adalah sama. Sedangkan kebalikannya, kalau yang random, dia asumsinya bahwa variansi efek size itu berbeda-beda. Ya. Bedanya di situ. Ya. Nah, kemudian, kalau yang fix, ya, tujuan analisis adalah untuk membuat kesimpulan hanya berdasarkan populasi yang teridentifikasi. Kalau yang random, tujuan analisis adalah untuk generalisasi yang lebih luas. Nah, maksudnya seperti ini ya. Kalau menggunakan fix, ya, biasanya kita mengumpulkan studi-studi yang populasi masing-masing studi itu karakteristiknya relatif sama. Misalnya gini, saya ingin memeta-analisiskan penelitian-penelitian menggunakan sampel SMA. Katakanlah misalnya ada 5 artikel. Nah, 5 artikel ini dia sama populasinya adalah siswa SMA misalnya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, sebaiknya menggunakan fixed effect ya. Sehingga di situ nanti kesimpulan yang kita peroleh dari hasil meta-analisis kita itu hanya berlaku untuk siswa SMA. Tidak bisa kita generalisasi untuk siswa SMP, siswa SD atau perguruan tinggi mahasiswa misalnya, tidak bisa. Dia hanya berlaku di jenjang SMA saja. Akan tetapi kalau seandainya ya literatur yang kita kumpulkan itu sampelnya itu jenjangnya beda-beda, ada SMA, ada SMP, bahkan ada yang perguruan tinggi, gunakanlah yang random effect. Sehingga nanti kesimpulannya atau temuannya itu bisa kita generalisasi secara lebih luas ya, tidak hanya berlaku di SMA saja misalnya, di SMP saja, tidak. Dia bisa di generalisasi ke seluruh populasi yang terlibat di dalam penelitian-penelitian itu tadi ya. Bedanya di situ. Nah, yang sering salah kaprah ya, dan sering kita temukan di artikel-artikel meta-analisis yang sudah terbit itu, banyak yang mengatakan bahwa alasan memilih fix sama random itu bergantung pada statistik Q ya. Nah, statistik Q ini digunakan untuk menguji heterogenitas varians efek size ya. Nah, praktiknya selama ini yang sering kita temukan itu katanya ketika statistik Q-nya itu signifikan, berarti kita wajib menggunakan random effect. Nah, padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ini nanti coba kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman tertarik, telusuri di bukunya Borenstein itu. Jadi penentuan modelnya itu mau fix atau random itu harus ditentukan di awal ya, bukan setelah analisis data. Nah, cara menentukannya cermatilah karakteristik sampel yang ada di literatur-literatur tersebut ya. Kalau karakteristiknya mirip, gunakanlah yang fix, tetapi kalau karakteristiknya berbeda-beda, gunakanlah yang random. Dan satu lagi yang penting, fixed effects itu biasanya digunakan untuk studi literatur yang jumlah objek meta-analisisnya itu sedikit ya. Misalnya hanya 10 literatur atau kurang dari 10, nah itu biasanya menggunakan yang fix. Tetapi kalau literatur yang digunakan itu jumlahnya sudah banyak, misalnya ada yang 30, 50, nah itu sebaiknya gunakanlah yang random, seperti itu. Ini yang perlu kita perhatikan ya.
Nah, ini persamaannya ya, memang yang random persamaannya jauh lebih rumit ya. Nah, ini kita cepat saja di sini ya. Eh, Nah, kalau ditanya pengujian hipotesis di meta-analisis itu pakai statistik apa? Sebenarnya dia hanya pakai uji Z ya. Nah, jadi menggunakan parameternya itu nilai M itu hasil perhitungan summary efeknya tadi, kemudian SEM itu adalah nilai standar error ya dari summary efeknya. Kemudian kita cari nilai p-value-nya, penarikan kesimpulannya sama ya, tolak H0 jika p-value kurang dari alfanya ya. Kemudian kalau mau membuat interval kepercayaan bisa menggunakan itu persamaan di bawahnya itu ya. Dikali 196 karena kita menggunakan uji Z ya. 196 itu kalau asumsinya taraf signifikansinya itu 95% seperti itu. Nah, kemudian tahap terakhir ya dari meta analisis. Nah, ini udah mau selesai berarti kalau sudah tahap terakhir ya. Yaitu melakukan evaluasi bias publikasi ya. Nah, bias publikasi ini perlu kita evaluasi untuk menguji seberapa robust atau seberapa kokoh hasil meta-analisis kita itu yang kita lakukan. Ya. Nah, harapan kita ya, meta-analisis kita itu terbebas atau tidak mempunyai masalah kaitannya dengan bias publikasi. Ya. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa di dalam meta-analisis kita itu tidak bias? Paling tidak ya, ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan metode grafis ya, yaitu menggunakan funnel plot ya. Jadi di situ nanti akan dibuat ya plot sebaran semua effect size ya. Jika dia simetris, itu menunjukkan bahwa tidak ada masalah bias publikasi ya. Nah, akan tetapi dalam kenyataannya terkadang ya kita itu sulit mencermati ya apakah plot funnel plotnya itu sebarannya itu simetris atau tidak, terutama ya ketika literatur yang kita gunakan itu jumlahnya sedikit ya. Nah, untuk itu untuk menguji apakah funnel plotnya itu simetris atau tidak, gunakanlah metode yang kedua yaitu Eiger test ya. Nah, nanti hasilnya itu lihat nilai p-value-nya atau nilai signifikansinya ya. Ketika nilai p-value-nya lebih dari 0,05 ya, kita bisa mengatakan bahwa funnel plot terkonfirmasi simetris sehingga di dalam meta-analisis yang kita lakukan itu tidak ada masalah bias publikasi. Cara yang ketiga menggunakan file save-n ya. Nah, ini kalau di aplikasi tinggal klik-klik saja sebenarnya ya, keluar hasilnya. Nah, kriterianya jika nanti diperoleh nilai file save-n lebih dari 5K plus 10, K itu jumlah studi yang kita gunakan ya. Misalnya kita punya studi 10, berarti 5K plus 10-nya ketemu 50 tambah 10, 60 ya. Apabila nilai file set-n itu lebih dari 60 tadi, berarti kita bisa menyimpulkan meta-analisis yang kita lakukan bebas dari bias publikasi. Nah, paling tidak 3 cara itu yang bisa kita lakukan. Sebenarnya masih banyak cara lain, tetapi 3 ini saja sebenarnya sudah cukup. Software atau tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan meta-analisis. Ada OpenMe. Nah, ini gratis. Nanti kalau Bapak Ibu mau coba, silakan di-download ya, linknya ada di situ. Kemudian bisa juga pakai Jamovi. Bisa juga pakai JASP. Bisa juga kalau yang mau berbayar menggunakan CMA, Comprehensive Meta Analysis. Atau kalau yang mau gratis lagi pakai R ya, juga bisa ya. Bebas ya. Tergantung selera nanti, mau yang gratis atau mau yang berbayar, mau yang praktis atau mau yang kurang praktis, ya itu balik-balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Kemudian, nah ini karena kita tidak punya banyak waktu ya, kalau seandainya nanti teman-teman ingin melihat ya bagaimana proses input dan ekstraksi datanya itu bisa lihat ya di tutorialnya, itu kebetulan saya sudah pernah buat ya. Bisa dilihat di situ nanti kalau yang korelasi seperti apa, kalau yang eksperimen seperti apa. Nah, ini kalau ingin melihat ya perhitungan efek size manual juga bisa dilihat di sini. Kemudian kalau menggunakan software OpenMe di dalam melakukan meta-analisis juga sudah ada tutorialnya. Kemudian kalau pakai JSP sudah ada tutorialnya juga, termasuk analisis variabel moderatornya juga saya sudah pernah buat ya tutorialnya.
Tetapi kalau kita tonton di sini waktunya nggak cukup nanti ya. Nanti silakan Bapak Ibu tonton di waktu lain ya. Ini ada beberapa contoh meta analisis. Nah, contoh ini yang menurut saya sangat menarik ya. Jadi kalau kita berbicara judul ya, itu sederhana ya Bapak Ibu ya dan teman-teman ya. Nggak rumit ya judulnya itu. Misalnya yang satu itu hubungan antara kecemasan matematika dengan kinerja matematika. Studi investigasi meta analisis. Ya gitu-gitu aja judulnya. Tetapi hasilnya sangat menarik nanti. Misalnya ini ada lagi dampak pembelajaran berbasis game pada prestasi belajar matematika. Nah, seperti itu saja sebenarnya bisa jadi tulisan yang sangat bagus ya. Begitu juga ini ada ini ya yang kaitannya dengan COVID, smoking is associated with COVID-19 progression ya. Jadi dia ingin melihat pengaruh orang merokok terhadap seberapa parah ya ketika dia tertular COVID. Ya, gejalanya itu berat atau ringan. Nah, jadi ingin dilihat pengaruh merokok itu terhadap tingkat keparahan ketika yang bersangkutan terkena COVID. Nah, ini juga menarik. Kalau mau baca nanti silakan ditelusuri langsung di sini ya. Ini referensi utamanya. Saya menyarankan 3 ini Bapak Ibu ya. Ini bisa di-download ya secara gratis ya. Nggak gratis sih sebenarnya. Ini istilahnya Spanyol ya, Sparonyolong ya. Silakan saja nanti ya ditelusuri. Nah, ini referensi penunjang ya. Kemudian, habis. Kita akan membuka sesi diskusi. Gini Mas Jano, sebelum kita diskusi, mungkin saya demokan dulu ya. Biar nanti teman-teman punya gambaran ya. Bagaimana proses meta-analisis itu bekerja ya. Oh Bisa ya, ya Mas siap. Jano? Iya, Boleh siap. ya? Monggo, silakan Mas Haji. Oke. Boleh banget lah. Nah, namun mohon izin ini ya, karena tadi ya pakai OpenMe itu saya sudah pernah buat tutorialnya, pakai JSP juga. Coba ya, ini saya ingin tunjukkan bagaimana kita melakukan meta-analisis itu kalau pakai program R ya. Bisa nggak seperti itu? Nah, ini nanti kita coba ya. Nah, ini saya ingin tunjukkan dulu ya, contoh datanya ya. Hmm. Nah, ini. Nah, jadi ceritanya, cerita dulu sedikit ini. Ini kan kita ingin menyelidiki ya. Jadi di sini tuh penelitiannya itu kan ini kan yang eksperimen. Ada kelompok eksperimen ya, ada kelompok kontrol. Jadi ingin menyelidiki dampak pemberian aloe vera ya, lidah buaya terhadap penurunan kadar gula darah ya, penderita diabetes. Nah, jadi ceritanya itu seperti itu. Ingin melihat ketika diberi aloe vera atau lidah buaya itu apakah berdampak terhadap penurunan kadar gula darah penderita diabetes ya. Jadi di sini sudah terkumpul studinya cuma 3 ya ini ya. Ada 3 studi saja, namun di sini studi Alinejad ini bisa kita pecah menjadi 4 ya. Kemudian studi Choi menjadi 2. Kenapa dia berubah? Karena di sini kan dosisnya beda-beda. Kemudian lama treatmentnya juga beda-beda. Kemudian negaranya, ini ada 3 negara ya, Iran, Korea, dan India. Jadi nanti silakan data kuantitatifnya ini kita input. Nah, juga kita bisa melakukan analisis variabel moderator nanti ya. Apakah lama treatment ini akan berdampak ya? Apakah dosisnya ini juga akan berdampak termasuk tipe ya? Diolah menjadi kapsul, menjadi gel, atau menjadi cuma 2 ya. Apakah seandainya menggunakan kapsul atau gel ini lebih efektif yang mana ya? Untuk menurunkan kadar gula darah. Kemudian kita juga bisa membandingkan temuan di Iran, Korea, dan India ini apakah dia ini sama saja atau berbeda secara signifikan. Nah, ini semua nanti bisa kita uji ya. Nah, kalau sudah datanya seperti ini, tinggal kita analisis ya. Saya coba buka
RStudio ya. Nah, kalau di R itu untuk melakukan meta-analisis, teman-teman bisa menggunakan paket meta dan metaphor ya. Nah, jadi nanti dikombinasikan saja antara paket meta dan metaphor. Silakan nanti diinstal. Nah, di sini saya coba ya, coba kita input datanya ya. Datanya tadi ini saya buka. Coba saya tampilkan. Nah, jadi data kita tadi sama ya dengan yang di Excel tadi ya. Ada nama studinya, identitasnya, kemudian XE ini adalah rata-rata ya dari kelompok eksperimen, SDE ini standar deviasi dari kelompok eksperimen, NE ini adalah ukuran sampel dari kelompok eksperimen. Kalau yang C ini berarti dari kelompok kontrol ya, sama ya seperti yang ada di Excel tadi. Nah, untuk melakukan perhitungan summary effect ya, coba kita run ya. Ada yang salah di situ. Oh, sorry. Ininya kita run dulu ya. Kita tampilkan hasilnya. Nah, sudah ya. Hasilnya ini. Kita fokus saja ke sini ya. Katakanlah ya, tadi kita menggunakan metode yang random. Nah, kalau yang common ini yang fix ya. Nah, di sini kita peroleh nilai p-value-nya itu 0,001. Artinya kurang dari alfa ya. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan? Kita bisa menyimpulkan bahwa pemberian aloe vera itu efektif ya atau berpengaruh terhadap penurunan kadar gula darah penderita diabetes tadi ya. Betul. Tetapi kalau seandainya di sini ditemukan bahwa p-value-nya ini lebih dari 0,05, berarti tidak ada efek atau tidak ada dampak pemberian aloe vera terhadap penurunan kadar gula darah penderita diabetes. Nah, ini merupakan kesimpulan dari ini tadi ya, berapa studi tadi ya? Ada 10 ya, disimpulkan dari 10 studi ini tadi ya. Nah, kalau kita tampilkan dalam forest plot ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau sudah bisa memunculkan ini ya udah sudah jadi ini hasilnya, ini tinggal diceritakan nanti ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa studi yang melaporkan ya efeknya itu paling tinggi itu adalah studinya Codbury yang nomor 4 ya. Di sini terlihat efeknya itu paling tinggi ya. Jadi penurunannya itu ya paling tinggi ditemukan di studi Codbury tahun 2014, studi yang keempat ya. Itu. Sedangkan yang efeknya paling rendah itu studinya Ali Nejat yang nomor 3 ya. Itu. Efeknya itu hanya 0,00. Kalau 0 itu artinya di sini tidak ada perbedaan ya. Treatment antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol ya. Dia berada di tengah-tengah ya, seperti itu. Nah, kemudian efek size gabungan atau summary efeknya itu ketemunya negatif 1,80 ya. Artinya di sini ya kekuatan ya seberapa besar efeknya itu ini 1,80 ini. Tetapi kan tadi nilai p-value-nya kan signifikan. Berarti memang ya efek pemberian aloe vera itu terhadap penurunan kadar gula darah penderita diabetes mellitus itu atau kadar gula darah ya tadi ya itu sangat signifikan ya seperti itu. Meskipun di sini negatif. Negatif di sini artinya bahwa karena kita ingin melihat penurunan ya, bukan peningkatan ya. Jadi dia dibalik ya. Kalau peningkatan harusnya dia semuanya di arah yang positif. Karena ini kita ingin melihat penurunannya, makanya dia arahnya ke negatif seperti itu. Nah, nanti ini bisa kita salin ya, kita masukkan di Word, tinggal diceritakan seperti itu ya. Nah, kemudian kita jangan berhenti sampai di situ saja ya.
kita tadi kan sudah mengumpulkan data misalnya terkait dengan ini tadi ya. Ada lama treatmentnya, kemudian ada dosis, kemudian ada tipe pengolahannya, ada negaranya. Nah, ini juga harus kita analisis ya. Jangan dibiarkan begitu saja ya. Nah, itulah nanti yang kita yang sebut dengan namanya analisis subgroup ya. Nah, misalnya saya akan ini membandingkan ya perlakuan yang diberikan selama 4 minggu, 8 minggu, dan 12 minggu, bahkan ada yang 24 minggu ini berpengaruh nggak ya terhadap efektivitas pemberian aloe vera tadi terhadap penurunan kadar gula darah ya. Nah, di sini coba kita ini kan ya, eksekusi. Saya langsung saja. Nah, biar ini saya tampilkan ininya ya. Nah, jadi di sini hasilnya langsung muncul. Tadi kan ada 4 aspek yang ingin kita uji. Ya. Kalau secara keseluruhan tadi kan terbukti bahwa efektif ya. Aloe vera itu menurunkan kadar gula darah. Kalau seandainya kita tinjau berdasarkan lama treatmentnya ya, kita lihat di sini nilai p-value-nya juga signifikan. Artinya apa? Lama pemberian atau lama treatmentnya ini berpengaruh ya terhadap efektivitas pemberian aloe vera terhadap penurunan kadar gula darah ya. Namun di sini yang menarik adalah lama treatment itu ternyata memang dia berbanding lurus dengan penurunannya ya. Semakin lama treatment yang dilakukan itu penurunannya juga akan semakin tinggi ya. Ini ya, terlihat ya. Yang 24 minggu itu dia penurunannya paling jauh ya dibandingkan dengan yang 12, 8, dan 4. Nah, memaknainya, menceritakan atau menginterpretasikannya kurang lebih seperti itu. Bagaimana kalau dari sisi aspek dosis? Apakah dosis ini juga berkontribusi terhadap efektivitas penurunan kadar gula darah? Ternyata di sini signifikan juga. Artinya ada pengaruh dosis yang diberikan terhadap efektivitas penurunan kadar gula darah tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata yang paling efektif itu jika dosisnya itu 200 mg ya. Kalau 200 mg ini dia penurunannya itu jauh lebih signifikan dibandingkan dengan yang 100, 300, 500, dan 700. Sedangkan yang paling rendah itu ya, efektivitasnya itu ketika dosisnya itu 300 mg. Ya. Nah, itu cara memaknainya. Begitu juga dengan tipe ya, tipe olahannya ya. Jadi aloe vera itu ada yang diolah menjadi kapsul, ada yang diolah menjadi gel ya. Apakah dia berbeda secara signifikan? Ternyata signifikan juga. Artinya memang ya, mau diolah menjadi kapsul atau gel ini dia akan berpengaruh nanti terhadap seberapa efektif kadar penurunan kadar gula darahnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata ya aloe vera yang diolah menjadi gel itu, gel powder ya, itu dia lebih efektif ya untuk menurunkan kadar gula darah. Begitu juga dengan temuan berdasarkan negara. Ternyata penurunan kadar gula darah itu ditemukan lebih efektif di penelitian yang dilakukan di India dibandingkan dengan Korea dan Iran. Nah, kalau sudah ketemu hasil seperti ini ya sudah, meta analisis kita itu sebenarnya sudah jadi. Tinggal diceritakan, diberi pembahasan, dilengkapi dengan metodologi, pendahuluan, jadi deh artikelnya dan submit. Sebenarnya nggak susah. Ini tadi nggak ada, hanya dikumpulkan dari 3 studi yang dipecah menjadi 10. Ya. Sudah bisa menghasilkan hasil seperti ini. Dan hasilnya juga sudah bagus. Ya. Nah, bagaimana dengan bias publikasi? Ya? Apakah meta-analisis ini tadi ada bias publikasinya atau tidak? Ya? Nah, coba kita eksekusi di sini ya. Nah, funnel plotnya seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, karena studi kita ini sangat masih sedikit ya, cuma 10. Ini kita tidak bisa menjustifikasi ya dia ini simetris atau tidak ya. Karena sebarannya ini terlalu tidak beraturan ya. Sehingga kita gunakan uji Eiger tadi ya untuk membuktikan secara statistik sebenarnya dia ini simetris atau tidak ya. Coba kita run ya Eiger testnya.
Nah, hasilnya di sini. Kita lihat nilai p-value-nya ini ternyata dia lebih dari 0,05. Syaratnya tadi ketika Eiger testnya p-value-nya lebih dari 0,05 berarti funnel plot ini tadi ya, ini meskipun bentuknya tidak menentu seperti ini bisa dikatakan simetris ya, karena dia sudah teruji secara statistik ya, seperti itu. Sehingga kalau terbukti simetris, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada masalah bias publikasi ya di dalam studi meta-analisis kita ya. Itu. Nah, kemudian satu cara lagi untuk mendeteksi bias di dalam studi meta-analisis itu kita bisa menggunakan nilai itu tadi ya, file save n ya. Ini coba kita eksekusi. Nah, di sini diperoleh nilai file save n-nya itu 1077. Ingat tadi kriterianya ketika nilai file save n lebih dari 5K plus 10, dalam hal ini kan studi kita ada 10, sehingga K-nya kan 10. 5 dikali 10 ditambah 10 ketemunya 60. Nah, karena nilai file save n-nya ini jauh lebih tinggi dibandingkan nilai 5K plus 10, ini semakin mempertegas bahwa di dalam meta-analisis kita itu tidak terdapat masalah bias publikasi seperti itu. Nah, ini maksudnya ini supaya ya hasil meta-analisis kita ini menjadi bias, kita perlu 1077 literatur baru ya yang harus kita masukkan. Nah, maksudnya itu seperti itu. Jadi di sini sekali lagi ya menggunakan 3 metode tadi ya, funnel plot, Eiger test, dan file save n, kita bisa menyimpulkan bahwa contoh yang saya sajikan tadi itu tidak terdapat masalah bias publikasi ya. Nah, itu kalau pakai R seperti itu kurang lebih ya. Tinggal sederhana sebenarnya itu. Dan hasilnya juga menarik ya menurut saya. Ini contoh yang eksperimen ya. Satu lagi ya Mas Janu ya, yang korelasi ya. Biar puas ya. Oh ya, siap Mas, siap. Oke, ya 5 menit lagi nanti biar 9 lanjut Mas Janu ya. Oke, nah barangkali yang korelasi saya demokan pakai ini saja, OpenMe ya. Biar barangkali nggak penasaran ya. Sekali lagi OpenMe ini gratis ya, bisa di-download di sini ya. Linknya nanti ada di materi yang akan di-share oleh Mas Janu ya. Ini gratis ya. Nah, jadi caranya nanti data kita, saya sudah menyiapkan data ya. Ini ya. Ini ada berapa ini? 10 juga ya. Nah, studinya ada 10. Jadi ini ceritanya, saya ingin menyelidiki hubungan antara jumlah pemilik perusahaan terhadap kinerja atau performa keuntungan ya dari perusahaan tersebut ya. Apakah semakin banyak yang memiliki perusahaan itu, kinerjanya juga akan semakin bagus. Nah, itu akan coba saya selidiki ya. Tetapi kalau merujuk pada temuan penelitian-penelitian ini, memang hasilnya itu tidak konsisten ya. Ada yang mengatakan korelasinya itu kecil ya. Nah, ini kan kecil ya. Tetapi ada yang cukup tinggi ya. Misalnya penelitian Choi dan Hasan ini 0,47 ya. Seperti itu. Tapi rata-rata temuannya ini hubungan antara jumlah pemilik dengan kinerja perusahaan itu kecil ya. Tetapi ada satu yang cukup besar. Nah, kesimpulannya seperti apa? Apakah kita menyimpulkan korelasinya kuat, sedang, atau rendah? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ya kita meta-analisiskan ya. Nah, caranya ini kita save as dulu dalam format CSV ya. Nah, kalau sudah nanti baru kita panggil di aplikasi OpenMe ini ya. Nah, caranya bisa kita impor ya. Kemudian kita pilih filenya ya. Ini tadi. Kemudian oke. Tunggu. Nah, ini kita setting sebagai ID ya. Kemudian korelasinya kita set tipe datanya continue. Kemudian N-nya atau ukuran sampelnya kita format ini ya, count ya. Nah, untuk home size dan ownership-nya ini kita abaikan saja ya. Jadi di sini itu nanti kita ingin lihat ya tipe ukuran perusahaannya itu ada yang sedang, ada yang besar, ada yang ini ya campuran ya, mix itu ya. Kemudian kalau ini ownership ini artinya jumlah saham ya, jumlah saham yang dimiliki oleh yang punya itu apakah termasuk minor atau
mayor ya. Nah, ini nanti coba kita selidiki ya. Nah, caranya pertama ya, kalau di sini kita hitung dulu efek size-nya ya. Nah, tinggal kita pilih tipenya ada banyak di sini. Karena ini studinya korelasi, kita pilih yang korelasi ya. Kita pilih yang Fisher, klik next ya. Kemudian di sini kita pilih R-nya tadi ya, koefisien korelasi ini. Sample size-nya N-nya ya, ini ya. Kemudian klik finish. Nah, di sini nanti muncul efek size-nya ya dan variansinya ya. Nah, langkah berikutnya kita analisis ya, meta analisis, standar meta analisis ya. Ini sudah ya yang korelasi tadi. Kita next saja. Nah, ininya perlu kita kosongkan ya. Ininya sudah efek size-nya ini, variannya ini. Kita klik next ya. Nah, ini pilihan, apakah semua studi ini akan kita analisis atau ada yang mau kita keluarkan ya. Misalkan semuanya mau kita analisis. Klik aja select all, next. Nah, di sini kita disuruh milih ya. Mau pakai random atau mau pakai fix ya. Nah, itu tadi sekali lagi ya, mempertegas apa yang saya sampaikan tadi. Penentuan pemilihan random atau fix itu harus kita tentukan di awal ya. Tidak bisa kita tentukan setelah kita melakukan analisis data ya. Jadi harus di setting di awal ya. Karena ini tadi populasinya ini karakteristiknya beda-beda, berarti saya pilih ya random ya. Pilih yang random, kemudian metodenya mau default seperti ini boleh ya. Dari Simonian layer ya. Ini confidence intervalnya atau alfanya, taraf signifikansinya mau berapa. Kemudian ini digit di belakang komanya ya. Kemudian kita bisa juga menyimpan forest plot ya. Nah, di sini kita jangan lupa biar dia nyimpannya ini teratur. Bisa kita carikan tempat penyimpanannya di mana ya. Misalnya saya simpan di sini ya. Saya beri nama forest plot korelasi tadi ya. Gitu aja. Saya save. Kalau sudah tinggal next. Ini ada konfirmasi, tinggal finish saja. Tunggu sebentar dan hasilnya keluar. Nah, kalau di OpenMe hasilnya seperti ini nanti ya. Nah, jadi kita lihat nilai p-value-nya. Nah, dari 10 studi ini tadi, ternyata efek size gabungannya atau summary efeknya itu hanya 0,18 ya. Jadi memang termasuk rendah ya. Jadi korelasi antara jumlah pemilik perusahaan dengan kinerja perusahaan itu rendah. Akan tetapi dia signifikan ya. Jadi meskipun rendah dia signifikan ya seperti itu. Nah, menariknya di situ ya. Jadi kita tidak bingung lagi mau menyimpulkan seperti apa, pakai aja ini sebagai kesimpulan akhir ya dari 10 studi ini tadi ya gitu. Nah, kemudian untuk forest plot-nya kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini yang menurut saya ya kritik saya terhadap OpenMe ini tampilannya ini tidak seatraktif yang ada di R tadi ya. Seperti itu. Tapi ini juga nggak masalah sebenarnya. Ini sebenarnya tadi juga sudah tersimpan ya. Kalau kita ingin buka ada di sini tadi ya. Nah, ini sudah tersimpan ya. Kalau dalam bentuk yang lebih besar kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya, tapi ya memang sekali lagi ya lebih menarik tampilan yang di R tadi ya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan analisis variabel moderatornya ya? Nah, ini kita tutup aja dulu ya. Nah, kalau ingin melakukan analisis variabel moderator atau subgroup analisis, kita ingin membandingkan ya korelasi antar berdasarkan ukuran perusahaan dan persentase kepemilikan saham pemilik, kita bisa ke sini ya, analisis, meta analisis, subgroup analisis ya. Ini sama ya seperti tadi, tinggal next saja, tinggal next. Ini juga semuanya dilibatkan, tinggal next. Nah, di sini. Dia misalnya kita ingin melihat pengaruh ukuran perusahaannya ya. Atau mau melihat ownership-nya ya, persentase kepemilikan saham.
Cuma dia nggak bisa sekaligus ya, harus dipilih satu-satu ya. Katakanlah kita pilih yang font size ya. Klik next, sama seperti tadi ya. Eh, kita pilih yang random ya, sama ininya juga sama, next. Kita lihat hasilnya. Saya perbesar. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi untuk melihat ya apakah bedanya ini signifikan atau tidak, kita bisa lihat di sini ya. Yang kuning-kuning ini kan efek size gabungan untuk masing-masing kategorinya ya. Jadi untuk yang subgroup intermediate ya, jadi perusahaan yang ukurannya sedang, kemudian yang ukurannya besar dan campuran, itu ternyata kita lihat ya garis merah ini dia saling beririsan ya. Sehingga kalau dia saling beririsan ini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan ya korelasi antara kepemilikan jumlah pemilik perusahaan terhadap kinerja perusahaan jika ditinjau dari ukuran perusahaan. Ya, seperti itu maknanya. Cuma kelemahannya di sini ya, kita tidak bisa menemukan p-value-nya ya. Sehingga kita interpretasinya itu murni mengandalkan forest plot-nya ini ya. Jadi karena dia ini saling beririsan, sehingga kita bisa mengatakan dia itu tidak berbeda secara nyata, atau tidak berbeda secara signifikan. Beda lain ceritanya dengan R tadi. Kalau R tadi nilai p-value-nya itu muncul ya. Nah ini salah satu kekurangannya di OpenMint. Tapi seperti ini saja sebenarnya sudah cukup ya. Interpretasinya itu juga sudah meyakinkan ya. Asalkan disampaikan dengan narasi yang baik seperti itu. Kurang lebih itu Mas Janu yang bisa saya berikan ya, yang bisa saya bagi ya kepada kita semua ya. Mohon maaf mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena sekali lagi saya menyadari bahwa belajar meta-analisis ini kan perlu waktu lama, karena memang yang harus dipelajari itu banyak ya. Makanya kan kalau di UNY itu kan, apalagi di sini kan banyak alumni S3 PP, itu kan jadi mata kuliah tersendiri ya. Tapi paling tidak dengan mengenalkan ini nanti Bapak Ibu sudah bisa memulai ya mencoba. Atau nanti ada Mas Janu ya yang akan membimbing kalau seandainya Bapak Ibu punya kendala seperti itu. Termasuk saya juga bersedia nanti membimbing ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Nanti sesi diskusinya akan dipandu oleh Mas Janu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Ezi. Ternyata luar biasa lengkap ya, dari mulai teknik analisisnya, meta analisis yang sebetulnya ini adalah kuliah di UNY S3 3 SKS. Nah, itu 3 SKS itu bisa dibayangkan dipadatkan dalam 1,5 jam yang luar biasa ini. Jadi kalau memang ada yang masih update atau ada yang masih masih bikin pusing ya memang seperti itu gitu. Yang penting ini kita tujuannya adalah agar teman-teman di sini Bapak Ibu tuh ada ketertarikan, ada ada ketertarikan untuk melakukan penelitian meta analisis. Nah, dari ketertarikan itu maka nanti bisa kita tindak lanjuti selanjutnya untuk membuat riset-riset terkait dengan meta analisis. Nah, selanjutnya ini langsung ke tanya jawab saja, mulai dari monggo yang resign, monggo Mas Fadul Rahman. Pak Fadul silahkan. Oke, teman-teman, Mas Janu, saya dari Bisnis Digital UNESA. Oke, sebenarnya saya sudah tak banyak dulu pernah ketika tadi ngitung-ngitung itu Pas Esi sudah bilang, wah ini bagian pusing-pusingnya. Saya kok ya bener pusing beneran ya. Jadi kok ya nggak mudah ya maksud saya. Saya juga kemarin sudah belajar pakai R juga. Makanya tadi ada yang minta sintaknya. Jadi wah ya bener ini harus tahu sintaknya kayak gimana juga kayak gitu. Nah yang jadi pertanyaan saya itu kenapa yang dianalisa itu kok judgement-nya ya, maksudnya judgement-nya kok hanya sedikit, artikelnya itu gimana ya Mas? Jadi kok cuma tadi kayak saya cuma ada 5, itu apa cuma 10 kayak gitu kan. Biasanya kalau misalkan literatur review kan mesti banyak, misalkan lebih
Kalau pakai misalkan kayak literatur review kayak Prisma itu kan dari 200 terus dijadikan 20 kayak gitu. Yang benar-benar yang sesuai dengan tujuan kita. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan interpretasi tadi. Apakah hanya coba, korelasinya itu ya sini, positif, terus korelasinya itu ya ini kuat, ini lemah, atau seperti itu. Nah, tadi kan di akhir itu disampaikan kita akan mendapatkan sebuah teori baru yang saya tadi di awal gambar tadi. Teori baru atau penemuan barunya itu, maksudnya novelty-nya itu di mana gitu maksudnya ketika misalkan A berhubungan dengan A itu korelasinya dengan B itu sangat kuat. Nah, terus kesimpulannya hanya sekedar itu atau Oke. square dan gitu juga. Kalau yang dulu saya pelajari itu meta analisis itu menggunakan R square-nya saja seperti itu. Tapi ini tadi sudah ada tadi saya juga baru tahu kalau ada pakai N-nya juga berpengaruh, terus kemudian F-nya juga berpengaruh dan segala macam. Nah, ini jadi semakin menjadi ya saya kayaknya harus lihat YouTube-nya Mas Esi yang lain ini untuk belajar seperti itu. Oke, terima kasih, gitu aja Mas Janu, matur nuwun. Ya, monggo Mas Esi. Oke. Terima kasih Mas Fazlur ya dari UNESA ya. Ini pertanyaannya kelihatan ini. Ini bukan lagi pertanyaan beginner ya, tapi sudah pertanyaan master ini. Saya pun masih belajar Mas. Jawabnya pun bahasa anak saya hacker bukan noob. Jawabnya pun ini ketar-ketir juga ini. Oke. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan contoh yang saya sajikan tadi, kok cuma 10 kayak gitu kan? Oh ya. Sebenarnya memang yang sering jadi pertanyaan mendasar ketika riset meta-analisis itu berapa sih sebenarnya ukuran minimal ya atau banyak literatur minimal yang kita perlukan untuk melakukan meta-analisis. Nah, ini sampai sekarang terus terang ya Bapak Ibu dan teman-teman, saya itu belum menemukan ya berapa minimal ukuran atau jumlah literatur yang sebaiknya kita gunakan untuk melakukan meta-analisis. Tetapi ya, berdasarkan pengalaman saya itu pernah menemukan riset meta-analisis itu, jumlah studinya itu cuma 4. Dan itu bisa publish, seperti itu. Nah, artinya apa? Jadi gini, secara prinsip, meta-analisis itu dua literatur pun sebenarnya itu sudah bisa di-meta-analisiskan. Secara prinsip ya. Termasuk kalau menerapkan rumus-rumus yang ada itu tadi cukup 2 literatur saja itu sebenarnya sudah bisa jalan ya. Cuma persoalannya, apakah dengan literatur yang cuma 2, apakah literatur yang cuma 5 atau cuma 10 itu sudah representatif atau belum ya. Nah, kebetulan saya tadi kan cuma contoh ya Pak ya, hanya 10. Cuma ini idealnya kita harus berusaha mencari sebanyak mungkin ya literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan meta-analisis kita. Semakin banyak literatur yang digunakan, itu akan semakin bagus ya. Karena nanti kan tingkat keakuratannya itu jauh lebih tinggi ya. Sehingga tadi saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Fazlur ya. Kalau menggunakan aturan yang ada di Prisma itu kan memang ketat banget ya sebenarnya kan. Tetapi memang pada kasus-kasus atau topik-topik tertentu ya, itu memang tidak mudah ya mengumpulkan literatur yang banyaknya sampai 30, 50, bahkan ada yang di atas 50 itu. Ya balik-balik lagi ke keluasan topik yang kita meta-analisiskan ya. Biasanya topik-topik yang populer itu akan sangat mudah ya kita mencari literatur pendukungnya. Akan tetapi topik-topik yang baru dalam arti yang masih agak jarang ya diteliti oleh orang, tentunya juga kita akan kesulitan ya. Sehingga memang patokannya itu bukan berapa jumlahnya ya. Pertama kalau saya melihatnya lihat dulu ya keluasan topiknya kayak gitu. Memang paling baik itu ya carilah sebanyak mungkin ya. Tetapi kalau segala cara sudah dilakukan ya, akan tetapi nemunya cuma segitu ya apa boleh buat kayak gitu kan. Nah, terlepas nanti misalnya mau publikasi ya, diterima atau tidak ya balik lagi ke editornya ya seperti itu kan. Kalau mereka menganggap ini belum layak ya sudah kita harus move on pindah ke
jurnal lain. Akan tetapi kalau seandainya editor yang paham ya dengan topik yang kita kaji itu, dia bisa memetakan, oh iya topik ini memang kayaknya memang baru segini deh yang meneliti. Dia tidak mempermasalahkan jumlah literaturnya. Tetapi kalau memang dia memandang harusnya topik ini bisa diperbanyak lagi literaturnya, nah barangkali kadang-kadang ada editor yang baik itu mereka memberi rekomendasi. Coba deh cari artikel ini untuk tambahan seperti itu. Nah bisa jadi kita dapat masukan seperti itu. Nah, jadi memang itu jawaban saya seperti itu Pak Fazrul ya. Jadi memang kalau ditanya ukurannya itu banyaknya itu berapa sih minimal, sampai sekarang jujur saya belum menemukan referensinya ya. Tetapi itu tadi ya, coba kita memandangnya itu dari sisi keluasan topik yang kita meta-analisiskan seperti itu. Kemudian yang kedua ya, kaitannya tadi kan dikatakan bahwa meta-analisis itu kan salah satu tujuannya itu kan untuk memetakan ya potensi riset ke depan itu seperti apa ya. Nah, berdasarkan contoh yang saya sajikan tadi yang dikorelasi ya, memang kalau melihat hasil koefisien korelasinya saja yang apa yang baru kan memang nggak terlihat di situ. Sehingga di situ itulah perlunya kita melakukan analisis variabel moderator tadi ya. Misalnya ya, tadi kan temuan saya tadi kan menyelidiki apa namanya tipe atau ukuran perusahaannya itu ya, apakah termasuk intermediate ya, atau termasuk besar kayak gitu kan. Nah itu kan berdasarkan meta analisis. Nah itu kan perlu diuji dengan data empiris. Nah sehingga ke depannya kita bisa memberi rekomendasi kepada peneliti lain, kita itu masih perlu loh melakukan perbandingan ya, korelasi antara jumlah pemilik perusahaan dengan kinerja perusahaannya ditinjau dari perbedaan ukuran perusahaannya, tetapi menggunakan data empiris ya, bukan berdasarkan studi literatur atau riset sintesis yang kita lakukan. Nah, inspirasinya itu biasanya seperti itu ya. Jadi meta analisis itu hanya sebagai ibaratnya identifikasi awal. Nah, hasil identifikasi awal itu nanti kita bisa memberi rekomendasi kepada peneliti lain. Bahkan termasuk kita sendiri mungkin bisa menindaklanjuti temuan tersebut. Oleh karena itu, kalau kita ingin banyak menemukan hal-hal baru, variabel moderator yang coba kita analisis itu ya juga harus banyak ya. Nah ini lagi balik-balik lagi ke kejelian peneliti melihat aspek-aspek lain yang barangkali itu potensial ya untuk kita analisis ya. Misalnya ya kalau dalam kasus korelasi yang saya contohkan tadi, kita bisa lihat pengaruh misalnya kan ketika pemilik perusahaannya itu dominan laki-laki atau dominan perempuan, apakah korelasinya itu sama saja atau akan berbeda secara signifikan? Nah ini kan juga menarik sebenarnya kan, perbedaan gendernya itu berdampak nggak terhadap kekuatan hubungan antara jumlah pemilik perusahaan dengan kinerja perusahaannya. Nah itu sebenarnya bisa kita identifikasi melalui meta-analisis, sehingga nanti kalau seandainya sudah muncul temuannya, nah itulah nanti yang bisa kita jadikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Termasuk aspek-aspek lain yang barangkali itu sangat potensial untuk dijadikan variabel moderator. Nah kurang lebih jawaban saya seperti itu Pak Fazrul ya. Jadi memang sekali lagi kejelian peneliti itu dan jam terbang itu sangat menentukan ya terhadap seberapa dalam ya, seberapa berkualitas temuan-temuan yang disajikan, termasuk nanti rekomendasi yang diberikan untuk riset-riset ke depannya. Tetapi untuk saya yang boleh dikatakan masih pemula, ya biasanya saya variabel moderatornya itu yang ringan-ringan saja kayak gitu kan. Itu tadi misalnya yang jelas-jelas saja seperti itu. Misalnya ukuran sampel itu sebenarnya bisa kita kelompokkan ya. Jadi kita kelompokkan misalnya yang ukuran sampelnya besar, ukuran sampelnya kecil, dan ukuran sampelnya sedang misalnya. Nah itu bisa kita uji juga nanti. Apakah korelasinya sama persis atau berbeda secara signifikan. Nah itu juga bisa kita lakukan. Intinya banyak hal ya yang bisa kita eksplorasi dari studi meta-analisis itu. Itu jawaban dari saya Pak Fazlur ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Ezi. Siap, matur suwun, Pak.
Pak Sur, kalian Mas Aji. Ini ternyata ini tadi menjawab banyak hal yang ada di Ya, memang itu ibaratnya pertanyaan klasik gitu, Mas. Bu Rahman Nasir. Pertanyaan dari, nah ini selanjutnya, belajar R di mana ya? Aduh. Di YouTube, Bu. Sebenarnya kalau belajar R itu kan sebetulnya rumah ya, rumah. Dia bahasa gitu. Jadi sedangkan kalau kita melakukan analisis itu kita harus menguasai per paketnya gitu. Jadi ketika kita bisa melakukan meta analisis dengan menggunakan R, ketika kita dibenturkan misal dengan analisis cluster atau analisis IRT itu juga belum tentu menguasai juga gitu. Iya. Jadi bang belajarnya kalau R itu ya selain kita belajar dasar bahasanya, kita juga harus masuk ke dalam paket-paket khususnya kebutuhan kita itu apa. Begitu ya Mas Eci ya? Iya. Oke, untuk meta analisis yang sintaksnya saya buat nanti saya share, tenang aja. Nah, itu intinya itu Mas. Siap. Oke. Itu core of the core itu Mas. Ya. Kode itu tadi sebenarnya. Daripada bikin sendiri bingung nanti. Iya, betul. Karena ketika udah punya sintaknya ya sudah selesai. Oke, terus ini ada satu pertanyaan lagi Mas Eci dari Mas Rosid Bahar. Ini, apakah bisa hanya menganalisis Mohon maaf Mas, ulangi Mas, terputus Mas. Suaranya belum muncul Mas Eci? Iya. Tadi terputus. Saya nggak dengar lengkap. Ulangi Mas. Oh iya. Apakah bisa hanya menganalisis satu variabel treatment saja? Misal hanya nilai kontrol saja atau nilai eksperimen saja. Variabel moderator dan lainnya tidak dianalisis. Oke. Oke, terima kasih Mas Rohid. Mas Rohid. Kok Mas Rosid. Rosid ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Sangat bisa, Mas, ya, nggak ada masalah. Cuma problemnya ya, kalau kita ingin nulis di artikel itu ya, kalau hanya analisisnya sampai di situ, itu nanti hasilnya itu kok sedikit banget, kayak gitu ya. Takutnya nggak laku gitu loh. Apalagi kan cita-citanya mau terindeks jurnal yang terindeks Scopus. Nah, kalau berkiblat ya itu makanya contoh yang saya sajikan tadi, coba deh lihat di situ. Semuanya biasanya tidak cukup analisis itu hanya berakhir di itu tadi ya variabel kelas eksperimen atau kontrol saja. Mesti biasanya ada analisis variabel moderator. Tujuannya apa? Untuk memperkaya temuan penelitian kita ya. Karena itu tadi ya kembali ke tujuan awal meta analisis itu ya, selain untuk merangkum, dia juga akan memberikan ya rekomendasi terkait topik-topik apa saja yang barangkali itu bisa dijadikan ide riset ke depannya. Jangan dilupakan tujuan itu. Sehingga kalau hanya berhenti ya di analisis ketemu nilai summary effect tadi ya, misalnya yang korelasinya 0,18 tadi, tidak dilanjutkan ke analisis variabel moderator, itu menurut saya rugi ya. Kan ngumpulin literaturnya kan sudah capek-capek. Ya, sudah banyak waktu yang tercurahkan untuk membaca artikelnya itu. Apalagi sudah di-coding di dalam tabel seperti yang saya sajikan tadi. Kok nggak dianalisis ya aspek-aspek lainnya ya, itu kan rugi menurut saya ya. Selain itu tadi ya pertimbangannya, kedalaman hasil penelitian kita itu nanti juga jadi pertanyaan kalau hasilnya cuma di itu tadi ya di summary efeknya itu. Jadi memang boleh ya secara prinsip boleh. Kalau untuk sasarannya di jurnal-jurnal nasional ya mungkin ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau cita-citanya mau ke jurnal internasional terlebih lagi terindeks Scopus, sebaiknya jangan seperti itu saja ya. Harus diperkaya lagi. Itu Mas Rosid. Ya, makasih sekali Mas Rosid. Mas Rosid, oke Nje. Boleh sedikit ini nggak Mas Janu? Oh boleh, monggo silahkan. Banyak juga boleh. Tadi kan dicontohkannya misalnya PBL terhadap prestasi belajar gitu kan ya, otomatis kan sedari awal penelitiannya itu kan pasti menelitinya itu yang treatmentnya gitu kan.
kalau kontrol kan tidak menggunakan aspek PBL-nya gitu kan ya Mas Janu. Nah maksudnya itu kalau tadi kan yang diinput ke R ataupun ke yang lain itu adalah kontrol dan juga eksperimen. Sebetulnya secara teknis juga berarti kalau hanya eksperimen saja karena kita tujuannya ke sana kan ingin mengetahui pengaruh PBL misalnya terhadap hasil belajar, berarti sebetulnya bisa juga ya Mas Eji ya. Ya, kembali lagi ke desainnya ya. Memang untuk melihat efek treatment itu kan banyak cara ya. Bisa desainnya itu kan bisa pre-post misalnya kan. Iya betul. Ya kan itu kan arahnya itu ke situ Mas Rosid itu sebenarnya kan. Atau bisa menggunakan desain one group ya. Jadi cuma satu kelompok saja tanpa kontrol itu ya. Boleh juga seperti itu. Cuma ya itu lagi ya, kembali lagi ke kelaziman ya. Memang untuk membandingkan efek treatment itu, yang paling kuat itu memang harus pakai kontrol ya. Kalau tidak pakai kontrol ya bisa, akan tetapi kadang-kadang itu sering dipertanyakan ya. Jangan-jangan misalnya ya, yang paling jadi persoalan itu ketika kita menggunakan desain pre-post ya. Nah itu orang sering mempertanyakan, bisa jadi ya terjadinya peningkatan skor itu bukan karena efek treatmentnya ya, tetapi karena dari kondisinya yang sebelumnya belum belajar kok tiba-tiba diberi pembelajaran ya secara logika ya mestinya memang meningkat, sehingga di situ efek treatmentnya itu kurang terlihat. Lain ceritanya kalau dibandingkan dengan kelompok kontrol, sehingga efek treatmentnya itu jauh lebih bisa dilihat ya gitu. Atau kita sering juga menggunakan kriteria ya. Jadi misalnya efek treatment itu dibandingkan dengan kriteria misalnya KKM-nya 75. Persoalannya gini, 75 itu kan di kita, di orang lain kan belum tentu dia mau 75. Ya kan? Saya maunya 90 misalnya. Nah ini kan jadi persoalan juga, kriteria efektif menurut saya dengan menurut Mas Rosid kan nggak sama. Nah ini jadi permasalahan juga, sehingga yang paling aman itu ya gunakanlah kelompok kontrol ya seperti itu. Tetapi ya secara prinsip itu juga boleh dan bisa dilakukan. Cuma itu tadi kadang-kadang sering dipertanyakan kelemahannya di sisi itu ya. Efek treatmentnya itu yang kadang-kadang diragukan ya. Banyak orang yang menganggap bahwa terjadinya peningkatan atau tercapainya suatu kriteria itu bukan murni karena efek treatmentnya, hanya saja itu terjadi karena perbedaan kriteria yang digunakan, atau memang karena sebelumnya belum memperoleh perlakuan terus diberi perlakuan ya sah-sah aja hasilnya lebih baik seperti itu. Itu Mas Rosid ya. Iya. Tanggapan dari saya. Terima kasih Mas Eji, Mas Janu.